Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC lagi-lagi membuat kontroversi yang mengundang tanda tanya besar, sangat besar. Bahkan sangat mungkin ada konspirasi yang terstruktur dan sistematis demi meloloskan dua negara Timur Tengah ke Piala Dunia, dan parahnya justru dengan cara menyingkirkan Indonesia secara perlahan tapi pasti. Mari kita telusuri faktanya. Jauh-jauh hari sudah santer terdengar bahwa AFC akan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Benar saja, regulasi penunjukan dua negara Teluk tersebut sebagai tuan rumah penuh kontroversi. Awalnya, hanya dua tim terbaik di putaran ketiga yang berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun aturan itu mendadak diubah, yaitu semua tim yang lolos putaran 4 berkesempatan menjadi tuan rumah. Belum tuntas kontroversi itu, AFC kembali mengubah kriteria, yaitu tuan rumah ditentukan berdasarkan dua tim dengan peringkat FIFA tertinggi dan otomatis Arab Saudi dan Qatar yang terpilih. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah menampik reaksi dari Federasi Sepak Bola Irak. Melalui surat resmi kepada FIFA dan AFC, Irak mendesak transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Irak, Federasi Sepak Bola Oman dan Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab juga melayangkan protes kepada FIFA dan AFC. Oman meminta agar penunjukan tuan rumah bisa dilakukan dengan adil. Sementara Uni Emirat Arab meminta FIFA dan AFC bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika sejumlah negara mengajukan protes, langkah berbeda dilakukan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan. Jika sebelumnya kita sudah berusaha keras, maka ke depan kita harus bekerja keras lagi dengan keputusan yang ada. Fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menunjuk tinggi sportivitas. Sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, AFC menerbitkan satu peraturan yang terdengar tidak adil dan tak masuk akal. Mereka menyatakan negara yang meraih poin tertinggi di putaran ketiga akan ditunjuk sebagai tuan rumah di putaran keempat. Aturan ini dibuat untuk menjaga netralitas. Semua negara peserta memiliki kesempatan yang sama sejauh mereka tampil baik di lapangan dan meraih poin tertinggi. Dengan kata lain, siapa yang paling layak secara performa, itulah yang pantas jadi tuan rumah. Tapi, apa yang terjadi setelah putaran ketiga selesai? Uni Emirat Arab dan Irak keluar sebagai dua negara perolehan tertinggi. Keduanya sama-sama mengoleksi 15 poin, sementara itu Qatar dan Arab Saudi hanya meraih 13 poin. Artinya secara aturan resmi yang dibuat sendiri oleh AFC, maka yang berhak menjadi tuan rumah di putaran keempat adalah Irak dan Uni Emirat Arab. Namun apa yang dilakukan AFC, tanpa penjelasan, tanpa transparansi, mereka tiba-tiba mengubah aturan. Mengacu kepada aturan perolehan poin tertinggi, tetapi mengacu pada ranking FIFA, dan siapa dua negara dengan ranking FIFA tertinggi dari 6 besar peserta. Benar, Qatar dan Arab Saudi. Hasil akhirnya Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah. Padahal mereka kalah poin dari Irak dan Uni Emirat Arab. Sebuah keputusan yang bagi banyak pihak sangat janggal, bahkan cenderung mencurigakan. 4 negara, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan tentu saja Indonesia langsung mengirim surat protes resmi kepada AFC. Mereka menuntut agar aturan awal diberlakukan kembali. Aturan yang menyatakan bahwa siapa peraih poin tertinggi maka merekalah yang berhak menjadi tuan rumah. Apakah AFC mendengarkan? Tidak. Alih-alih mempertimbangkan, AFC justru langsung mengumumkan bahwa Qatar dan Arab Saudi adalah tuan rumah resmi putaran keempat. Bahkan setelah gelombang protes datang dari mayoritas peserta, keputusan ini membuat banyak pihak yang bertanya, apakah ini murni keputusan administratif, atau memang sudah dirancang dari awal? Sebab jika keputusan ini dibiarkan, maka tim-tim lain sudah dirugikan sejak awal. Tim-tim yang telah berjuang dan tampil luar biasa di putaran ketiga justru tak mendatangkan hak mereka.
Padahal jelas 15 poin lebih tinggi dari 13 poin. Namun semua itu diabaikan hanya karena satu hal, ranking FIFA. Ranking FIFA memang penting, tapi kapan aturan itu diumumkan? Setelah pertandingan selesai, lalu untuk apa dibuat aturan tentang poin tertinggi jika pada akhirnya dilanggar sendiri oleh AFC? Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari 6 negara peserta putaran ke-4,5 diantaranya adalah negara Timur Tengah, hanya Indonesia yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, dan menurut bocoran dari sejumlah media dan pengamat, AFC menargetkan minimal 2 negara Timur Tengah harus lolos ke Piala Dunia. Jika benar demikian maka Indonesia harus sangat waspada, sebab jika hanya ada 2 tiket otomatis yang tersedia dan AFC sudah punya target, siapa 2 negara Timur Tengah yang ingin mereka loloskan, maka Indonesia seolah tidak termasuk dalam rencana besar itu. Dan jika Indonesia tampil gemilang, jika Indonesia mulai mengancam rencana itu, apakah kita akan menjadi korban dari skenario licik yang sudah disiapkan rapi oleh AFC? Inilah mengapa Ketua Umum PSSI bersama Federasi Sepak Bola Irak akhirnya mengalah. Mereka mengirim surat persetujuan resmi kepada AFC, bukan karena mereka sepakat, tapi karena tahu keputusan sudah bulat dan AFC tak bisa digugat. Namun mereka menyertakan satu syarat penting, bahwa seluruh perebutan di putaran keempat harus bersih, adil, tanpa kecurangan, tanpa intervensi, tanpa skenario tersembunyi. AFC dan negara tuan rumah harus menjaga integritas. Namun hingga hari ini surat tersebut belum dijawab oleh AFC. Keheningan AFC justru memperkuat kecurigaan publik. Semakin banyak yang percaya bahwa ada konspirasi nyata, ada permainan di balik layar, ada skenario besar yang sedang dijalankan untuk mengamankan 2 tiket untuk negara Timur Tengah dan memastikan Indonesia tidak ikut campur dalam rencana mereka. Maka dari itu seluruh rakyat Indonesia harus tahu. Putaran keempat adalah laga hidup mati dan bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi tentang bagaimana Indonesia harus melawan sistem yang tidak adil. Melawan ketimpangan yang disamarkan lewat formalitas aturan. Indonesia saat ini satu-satunya harapan Asia Tenggara. Jika kita bisa melangkah ke Piala Dunia, maka kita kan hanya membawa bendera merah putih, tapi juga menjadi simbol bahwa keadilan bisa menang walau dilawan oleh sistem yang curang. Bersiaplah, karena perjuangan Indonesia di putaran keempat bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang melawan ketidakadilan yang diformalisasi. Dan pertanyaannya lantas, apakah Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia? Jawabannya tentu saja Indonesia masih sangat berpeluang untuk mencicipi panggung tertinggi sepak bola dunia. Namun peluang itu tidak akan datang dengan mudah. Peluang ini akan benar-benar menjadi kenyataan jika Indonesia mampu memenuhi syarat penting yang tak bisa ditawar, yaitu tampil efektif, disiplin, dan menjaga fokus serta emosi di bawah tekanan yang sangat besar. Gol, fokus, dan kesabaran syarat wajib untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus mampu mencetak gol dalam jumlah yang cukup, bahkan besar. Dominasi permainan tidak cukup jika tidak diakhiri dengan gol. Setiap peluang harus dikonversi menjadi angka, dan itu hanya bisa terjadi jika Indonesia bermain dengan penuh ketenangan dan presisi. Kedua lawan seperti Qatar akan menggunakan semua cara untuk menjatuhkan mental Indonesia. Kapanpun pemain Indonesia menyentuh pemain Qatar, wasit sangat mungkin langsung menghukum, tapi ketika pemain Qatar melakukan hal seperti itu serupa, justru akan dibiarkan. Ini bukan asumsi, ini fakta yang sudah pernah terjadi. Dan menjadi pengalaman pahit yang perlu diingat kembali. Terlebih, jika insiden terjadi di dalam kotak penalti, maka itu bisa sangat membahayakan Indonesia.